saya Angga Dinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency ini kan sekarang memang lagi tren banget ya, terutama di awal tahun 2021 ini. Sebelum kita invest crypto ataupun trading crypto, paling nggak kan kita harus tahu crypto ini apa. Nah, sebelum kita invest di suatu kendaraan investasi, nah kita harus tahu lebih dalam kendaraan kita ini sebenarnya kerjanya seperti apa sih itu. Nah, kalau mau cuan dari kripto, kita harus tahu ini dulu. Apa sih kripto itu? Kripto itu adalah yang terdiri dari dua kata-kata. Yang pertama adalah rahasia. Kripto artinya terenkripsi. Yang kedua currency, mata uang. Jadi mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi atau kripto dan dikelola dengan jaringan peer-to-peer, dikelola oleh masing-masing user yang disebut dengan blockchain sistemnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang blockchain. Nah, salah satu kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Tapi nggak cuma Bitcoin aja, karena kripto ini ada banyak sekali. Seingat saya total ada kurang lebih 4.000 koin kripto yang bisa kita pilih kalau kita mau investasi. Nah, ada dua jenis kripto. Ada dua jenis kripto, apa aja itu? Yang pertama adalah koin, yang kedua adalah token. Nah, koin dan token meskipun kelihatannya sama, tapi agak berbeda. Koin itu seperti yang saya contohkan di sebelah kiri, ada Bitcoin, Ethereum, Tron, Binance, Cardano, Harmony. Mereka adalah koin yang punya sistem blockchain-nya sendiri. Jadi mereka punya sistemnya sendiri. Nah, kemudian token itu adalah koin atau token yang mereka numpang di jaringan blockchain-nya koin. Jadi numpang di jaringannya Ethereum, numpang di jaringannya Binance Smart Chain, numpang di jaringannya Tron. Nah, contohnya ada BTT, PancakeSwap, Win, TKO, Handy, Chainlink, Tether, Uniswap, dan lain-lain. Nah, jadi kebanyakan cryptocurrency yang kita tahu mereka adalah token. Kecuali untuk koin-koin tertentu seperti BNB, Ethereum, Bitcoin, mereka punya jaringannya sendiri. Mereka punya blockchain-nya sendiri. Oke, next ya. Paling enggak ini untuk pengetahuan aja. Nah, cuman yang saya perhatikan di sini kalau teman-teman mau trade, biasanya kalau token-token dengan jaringan, misalkan token BTT itu di jaringannya Tron dan token apalagi di jaringannya Tron. Biasanya kalau tokennya harganya naik, koinnya harganya naik juga karena trade di sistem blockchain-nya juga makin tebal. Nah, apa sih blockchain itu? Blockchain ini bayangkan seperti buku besar yang dipegang oleh masing-masing user. Nah, makanya namanya peer-to-peer. Jadi, andaikan kita pergi makan terus kemudian kita tulis rekapnya si Fadli habis berapa, saya habis berapa, si Budi habis berapa, dan itu dipegang oleh kita semua. Nah, kemudian waktu kita mau membayar, kita menyocokkan nih, saya habis berapa, Budi habis berapa, Fadli habis berapa. Begitu cocok, tervalidasi, baru kita bisa bayar. Nah, kurang lebih mudahnya seperti itu sistem blockchain. Jadi, bayangkan seperti sebuah buku besar yang dipegang oleh masing-masing user, dan waktu terjadi, sistem akan memverifikasi buku besar ini sebelum dinyatakan tervalidasi dan sistem blockchain membentuk blok baru. Nah, apa tujuan cryptocurrency diciptakan? Nah, seperti yang kita tahu, kita sebelumnya harus tahu dulu tentang sistem moneter dunia. Nah, sistem moneter dunia kurang lebih dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum 1971. Sebelum 1971 itu berlaku yang namanya gold standard, standar emas, di mana uang di backup full oleh emas.
Kalau nggak salah 35 dolar sama dengan 1 troy ounce emas. Dan itu Amerika menjamin. Makanya ada yang namanya perjanjian Bretton Woods. Kalau teman-teman lihat salah satu video saya. Nah, kemudian setelah tahun 1971 apa yang terjadi? Amerika mengkhianati dunia. Jadi Presiden Richard Nixon waktu itu melepas dolar dari standar emas. Makanya terjadilah inflasi. Kalau dulu dolar harus di backup oleh emas, sekarang dolar di backup by nothing. Mereka mau cetak berapa ya suka-suka mereka aja. Akhirnya timbul yang namanya government money. Jadi sebelum 1971 itu adalah God's money. Uang yang dari alam semesta, uang dari Tuhan, emas. Kita nggak bisa menciptakan emas. Tapi 1971 sampai sekarang yang berkuasa, yang kita pakai sistem moneter dunia sekarang adalah government money, uang dari pemerintah, yaitu misalkan dolar, rupiah, yuan, yen, dan lain-lain. Dan ini nggak di backup oleh apapun, cuma di backup oleh rasa kepercayaan kita. Rasa kepercayaan pemerintah bahwa uang ini berharga. Padahal nggak di backup by nothing, mau dicetak berapapun bisa. Nah, kemudian kita masuk di era yang ketiga, yaitu era masa depan people's money, di mana waktu tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah, Satoshi Nakamoto menciptakan yang namanya Bitcoin, cryptocurrency yang sukses, cryptocurrency sukses pertama. Jadi cryptocurrency itu Bitcoin bukan yang pertama. Jadi sebelum Bitcoin kalau nggak salah dan namanya Bitcash atau apa saya lupa. Tapi Bitcoin bukan pertama, tapi Bitcoin adalah koin cryptocurrency yang sukses, yang diaplikasi, yang digunakan oleh banyak orang. Cryptocurrency pertama, people's money. Nah, jadi sekarang ada peperangan tiga kubu, yaitu God's money, government money, dan people's money. Itu. Nah, jadi kita harus ngerti dulu sistem moneter dunia sekarang. Apakah sistem moneter dunia akan kembali ke standar emas? Nggak mungkin kalau kembali ke standar emas. Apakah akan menjadi Bitcoin standar atau kripto standar? Kita nggak tahu. Kita masih belum tahu. Gitu. Nah, jadi tujuan cryptocurrency diciptakan itu adalah untuk membebaskan kita dari government money. Karena government money ini uangnya terinflasi, yaitu nilainya setiap tahun semakin berkurang, semakin murah. Mengapa? Karena dicetak terus. Kemudian membebaskan kita dari sistem perbankan dengan biaya yang mahal. Jadi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu nggak digunakan untuk trade saja. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang. Karena tujuannya adalah untuk melepaskan sistem moneter dunia dari sistem yang tersentral, yang dikuasai oleh orang-orang tertentu atau pihak tertentu. Cryptocurrency diciptakan agar kita bisa desentral, bisa decentralized finance, bisa melakukan transaksi jual beli atau transaksi apapun tanpa bantuan dengan pihak bank. Bahkan bisa didepositokan, bisa di peer-to-peer lending-kan, bisa macam-macam seperti uang beneran. Juga memberikan kenyamanan, kecepatan, keamanan dalam transaksi, baik transaksi lokal ataupun internasional. Karena transaksi internasional itu nggak mudah. Jadi misalkan saya punya uang 1 miliar, mau saya bawa ke Australia, nggak bisa, nggak semudah itu. Mau dibawa cash pun nggak bisa, karena kita terhalang oleh hukum. Jadi kalau kita misalkan dari Amerika atau dari negara lain membawa jumlah uang tertentu berapa puluh ribu dolar, kita harus declare dan nanti akan dicek oleh bea cukai. Nah, tapi dengan adanya sistem decentralized, sistem cryptocurrency yang sekarang ada,
keamanan, kenyamanan, dan kecepatan transaksi internasional itu menjadi mungkin.